Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda sekalian di channel YouTube ini. Masih pada materi logika matematika ya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi logika dalam jaringan listrik. Nah, setelah menonton video ini diharapkan Ananda sekalian paham tentang aplikasi logika dalam jaringan listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam jaringan listrik itu ada dua hubungan ya. Ada hubungan paralel dan hubungan seri. Nah, ini bisa diberlakukan konsep logika ya. Nah, untuk lebih pahamnya dan untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda saksikan video ini dari awal sampai akhir. Baik Ananda sekalian, kita lanjutkan pembahasan masih pada sebab pernyataan dan operasinya. Tujuan pembelajaran kita setelah Ananda sekalian menonton video ini, diharapkan Ananda mampu untuk menggunakan dan memahami pernyataan matematika yang bermakna tautologi, kontradiksi, kontingensi, pernyataan yang saling ekuivalen, konvers, invers, dan kontraposisi. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Pertama yaitu tautologi. Nah, tautologi itu dikatakan tautologi apabila jika semua nilai kebenarannya adalah benar tanpa memandang nilai kebenaran komponen-komponen pembentuknya. Jadi yang kita lihat adalah nilai kebenaran terakhirnya saja. Kalau semuanya benar, artinya dia dinamakan dengan tautologi. Kemudian, jika kita punya suatu pernyataan, dikatakan pernyataan kontradiksi apabila nilai semua kebenarannya adalah salah gitu ya. Nah, kalau dia salah semua, SSSS semua, berarti dia dikatakan kontradiksi. Dan kemudian kontingensi. Dia dikatakan kontingen apabila nilai kebenarannya merupakan kumpulan dari B dan benar dan salah. Artinya kalau terdapat benar salah, berarti itu dinamakan dengan kontingensi. Nah, untuk menentukan apakah dia tautologi, kontradiksi, dan kontingen, itu kita tentukan dengan membuat tabel kebenaran. Untuk contohnya, mungkin dapat kita lihat bahwa tunjukkanlah tabel kebenaran dengan tabel kebenaran untuk memeriksa apakah pernyataan P maka Q dan negasi Q atau R maka P maka Q maka R itu merupakan tautologi. Kita suruh menunjukkan itu ya. Jadi kita ingin melihat apakah nanti nilai akhir dari pernyataannya ini, nilai kebenarannya yang ini ya, apakah ini nanti bernilai B semua ya. Kalau bernilai B semua berarti itu adalah tautologi. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita mau menunjukkan bahwa ini merupakan tautologi. Ini kita bekerja di sini dengan tabel singkat ya, bukan tabel kebenaran biasa. Ini tabel singkat, kita tulis apa adanya. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya bahwa tabel singkat ini kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, jika ada negasi, kerjakan dulu negasinya. Nah, yang pertama kita lihat ada pernyataan tunggalnya ada berapa, N-nya ada berapa, P, Q, R. Berarti ada 3 ya. 2 berpangkat 3, berarti komposisinya ada 8 ya. Posisi sama dengan 2 berpangkat 3 ya, sama dengan 8. Nah, sehingga di sini karena dia 8, berarti ini untuk P kita isi P terlebih dahulu, kolom P. Berarti ada benarnya ada 4, salahnya juga 4. Nah, kemudian Q-nya berarti benar, salah, benar, salah. Dan R-nya itu adalah, kemudian ini tinggal kita kopikan, misalnya P ini tadi ya, kita copy ke sini, kemudian R ini tadi, kemudian Q sudah terisi semua ya. Nah, kalau sudah terisi semua, berarti pertama kita kerjakan yang kurung, boleh mau dikerjakan yang mana, mau ini yang lebih dahulu, mau ini atau yang ini ya. Pertama mungkin kita kerjakan yang depan terlebih dahulu ya. P implikasi Q.
atau jika P maka Q. Kita ingat bahwa tadi kalau dia jika, dia akan bernilai salah ketika antecedennya, konsekuennya bernilai salah ini ya. Kalau dia benar salah, maka dia akan bernilai salah ya. Salah, benar salah, akan bernilai salah. Oke, berarti selebihnya dia akan bernilai benar. Benar. Oke. Nah, kemudian ini negasi Q atau R ya. Berarti negasi Q kita isi dulu. Negasi Q-nya berarti salah-salah benar-benar ya. Salah-salah benar-benar. Oke, ini juga. Oke. Ini juga. Ya, nah selanjutnya kita lakukan operasi tentang dari negasi Q, berarti negasinya ini dengan yang R ya, dengan R ini. Atau dia akan bernilai salah ketika salah-salah ya, salah benar ini benar, salah-salah ini salah, benar-benar benar, salah ini salah, benar-benar benar salah. Oke, ini berarti selebihnya benar. Benar. Kemudian kita lakukan operasi dari implikasi P maka Q dan negasi Q atau R, maka yang kita lakukan adalah ini, hasil ini dengan atau ini. Dan dia akan benar-benar ketika dia benar-benar. Benar-benar, ini benar. Ini benar-benar benar, ini benar, ini benar. Oke, berarti ini salah. Oke, kemudian kita lakukan yang di dalam kurung lagi, P implikasi R ya. Implikasi tadi dia akan bernilai salah ketika konsekuennya bernilai salah, ini salah, benar salah. Nah, sekarang kita mau melakukan operasi yang ini, implikasi dengan hasil ini. Maka hasil yang kita ambil adalah yang berwarna kuning ini ya. Implikasikan, ingat implikasi tadi dia hanya akan bernilai benar ketika bernilai salah ketika antecedennya salah ya. Ini berarti ini benar-benar, salah benar-benar. Oh, berarti dapat kita simpulkan bahwa semuanya bernilai benar ya, benar juga benar. Oke, sehingga hasil terakhirnya adalah ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ternyata nilai kebenarannya adalah B, semuanya benar. Nah, kalau semuanya benar artinya bahwa ini merupakan tautologi ya. Jadi benar bahwa pernyataan ini merupakan tautologi. Nah, untuk contoh kedua, kita disuruh membuktikan bahwa pernyataan ini merupakan sebuah kontradiksi. Nah, untuk contoh kedua, silahkan Ananda yang mengerjakan sendiri. Selanjutnya yaitu untuk pernyataan yang ekuivalen. Dua pernyataan dikatakan ekuivalen apabila nilai kebenaran dari kedua pernyataan itu sama persis ya. Kemudian lambang dari ekuivalen itu dinyatakan dengan lambang ini. Bukan dua ya garisnya, tapi ada 3. Kemudian P dikatakan ekuivalen dengan Q jika nilai tau P itu sama dengan tau Q ya. Nilai kebenaran dari P sama dengan nilai kebenaran dari Q. Nah, contohnya sekarang kita disuruh membuktikan apakah pernyataan ini P implikasi Q implikasi R itu ekuivalen dengan P dan Q implikasi R ya. Kita suruh mencari, berarti pertama kita cari dulu adalah nilai kebenaran dari ini. Nah, setelah kita dapat nilai kebenaran dari ini, kemudian kita cari juga nilai kebenaran dari yang kedua. Setelah dapat, kemudian kita bandingkan nilai kebenarannya apakah sama. Kalau sama persis, artinya kedua pernyataan ini ekuivalen atau sama gitu ya. Nah, untuk membuktikannya langsung saja kita menggunakan tabel singkat ya. P maka Q maka R. Nah, ini P
P sama seperti tadi, kita lihat dulu. P, Q, R, berarti komposisinya ada 3 ya, 2 pangkat 3, 8, sama, berarti ini benar, Q-nya berarti, R-nya berarti, oke. Nah, setelah ini, kemudian kita lakukan operasi yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita ingat, untuk implikasi berarti dia yang konsekuennya salah ya, ini salah, ini salah, lebihnya benar. Nah, kemudian kita lakukan lagi operasi antara P implikasi hasil dari ini kita implikasikan dengan ini. Nah, ini benar-benar salah, ini salah ya, salah, benar-benar salah. Oke, berarti ini, nah ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya untuk tabel kebenaran yang pernyataan kedua, P, kita ambil saja dari sini, kemudian Q-nya, kemudian R. Pertama kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, P dan Q ya, dan dia akan benar-benar ketika keduanya benar. Ini benar, berarti ini salah semua ya, salah. Oke, kemudian ini hasil dan ini tadi kita implikasikan dengan R. Oke, implikasi ini salah, kemudian ini benar, benar semua ya. Nah, sehingga nilai kebenarannya adalah ini. Nah, sekarang coba Ananda bandingkan yang tabel B, kolom B ini, TS BBB dengan ini. Nah, apakah dia memiliki nilai kebenaran sama? Ternyata iya ya, sama, sehingga kesimpulan kita, berarti kedua pernyataan adalah ekuivalen ya, karena memiliki nilai kebenaran yang sama. Oke, semoga dapat dipahami untuk cara mencari bagaimana kedua pernyataan dikatakan ekuivalen. Lanjutkan pembahasan dengan ada converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, jika kita memiliki sebuah pernyataan, jika Pak Ali seorang haji, maka ia seorang muslim. Nah, maka ada ketiga kalimat. Jika Pak Ali seorang muslim, maka ia seorang haji. Jika Pak Ali bukan seorang haji, maka ia bukan muslim. Jika Pak Ali bukan seorang muslim, maka ia bukan seorang haji. Ada 3 kombinasi kalimat. Nah, ketiga-tiganya ini masing-masingnya itu dikatakan dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika kita memiliki suatu pernyataan implikasi atau pernyataan kondisional P maka Q, maka converse. Converse itu adalah kebalikannya, Q maka P. Tinggal kita balik ya. Nah, selanjutnya ada lagi inverse. Inverse artinya adalah ingkarannya. Ingkaran dari P maka Q, berarti negasi P maka negasi Q. Nah, sedangkan kontrapositif itu adalah kebalikan dari inverse tadi, negasi Q dibalik negasi Q implikasi negasi P, ya. Jadi untuk converse, inverse, dan kontrapositif ini hanya berlaku di pernyataan yang kondisional atau pernyataan implikasi seperti ini saja. Kalau di disjungsi, konjungsi, dan biimplikasi itu tidak berlaku ya. Nah, untuk contoh, ada sebuah pernyataan itu inverse-nya adalah
Jika senja telah tiba, maka perjalanan akan dihentikan. Kita disuruh menentukan pernyataan atau kondisi awalnya. Jika senja telah tiba, maka perjalanan akan dihentikan. Nah, berarti ini kita tahu inverse itu tadi adalah negasi P. Inverse tadi adalah negasi P maka negasi Q. Kita disuruh mencari sekarang kondisi awalnya P maka Q-nya. Nah, tinggal untuk mencari P maka Q-nya berarti ini kita balikan atau kita ingkarkan, ingkari. Berarti jika senja belum tiba, maka perjalanan akan dilanjutkan gitu ya. Berarti untuk jawabannya, pernyataannya adalah C. Jika senja belum tiba, maka perjalanan dilanjutkan. Inilah pernyataan atau kondisi awalnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang aplikasi logika dalam jaringan listrik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang argumen dan metode deduksi ya. Jika ada yang masih belum paham atau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk tugasnya silahkan dikumpulkan di kelas Edmodo sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.